Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, senasib seperjuangan, seiman, setakwa, sebangsa, setanah air, dimanapun berada. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran lawas-selawas. Bagi sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, para pecinta wirid, para pecinta ilmu hikmah, ya, teruslah berwirid dengan istiqomah, dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Maka dari itu saudaraku, yang namanya riyadhohan, yang namanya tirakatan, yang namanya wiridan, yang mana di dalam berwirid, ya, meminta kepada Allah agar apa yang diinginkan. Ya tentunya kalau berwirid pastinya ya menginginkan bahwa dengan asma yang dibaca, dengan doa yang dibaca, ya, atau yang diistiqomahkan, itu akan betul-betul bermanfaat dan juga ada karomahnya, ya. Ada harapan, yang mana harapan itu bahasa kerennya agar apa yang sudah diamalkan itu betul-betul bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, namun saudaraku semuanya, yang namanya wiridan, yang namanya mengamalkan ilmu hikmah itu tidak ada yang namanya ilmu hikmah instan di dalam istilahnya hasilnya gitu loh. Tetap ada yang harus diistiqomahkan dulu. Misalnya mengamalkan basmalah. Karena bismillah itu kalau diriyadhoi luar biasa saudaraku. Jadi ketika ada orang yang baca bismillah, namun bismillahnya itu tidak diriyadhoi, kemudian ada santri ataupun kiai ataupun pendekar mungkin ya, atau lainnya lah, sebutan lainnya, yang mana bismillahnya itu diriyadhoi, ya. Tentu nanti ada perbedaan. Karena apa? Setiap orang yang mengamalkan suatu amalan, ya, dengan istiqomah bersungguh-sungguh meminta ridho Allah atau mencari ridho Allah dan minta keberkahan dari ayat atau doa yang dibaca, pastinya Allah akan beri utusan, ya, untuk memberi kemanfaatan kepada si pengamal seperti itu. Jadi insya Allah tidak sia-sia, ya, pada kenyataannya, ya, yang namanya ahli riyadhah, atau katakanlah kalau di desa itu biasanya disebut orang tua, ya. Orang tua itu ya orang yang biasa dimintai keberkahan doa, dimintai untuk mendoakan kepada Allah ketika ada orang yang sakit atau ada orang yang membutuhkan gitu saja, ya. Itu biasanya disebut orang tua. Jadi orang tua itu ya ada kalanya kiai, ada kalanya dukun. Dukun pun kalau di desa itu insya Allah tidak aneh-aneh saudaraku. Yang saya lihat, yang saya pahami, karena terkadang gini misalnya ya. Misal ada keluarga yang mana anaknya kebetulan rewel, nangis terus, tapi nangisnya tidak seperti nangis biasa. Artinya ada keanehan seperti itu. Kemudian orang tersebut atau salah satu dari keluarga tersebut mencari orang tua
yang biasa disebut kalau di desa itu dukun. Ya, tapi dukun di sini kan tidak semerta-merta apa namanya ya, dianggap negatif. Dukun itu ya malah justru kalau di desa itu dianggap positif. Kenapa? Karena dukun-dukun yang ada di desa itu justru sangat membantu bagi masyarakat. Dan insya Allah tidak ada unsur-unsur kebohongan dan sebagainya. Itu oknum namanya. Ya. Memang ada ya kadang-kadang, tapi itu biasanya yang sering-sering itu malah di perkotaan. Ya. Kalau di desa-desa itu dukun itu diundang ya hanya diundang, tidak dikasih apa-apa. Begitu pula kiai, ustadz, atau ahli suwuk, yaitu cuman setelah selesai ya terima kasih, cuman seperti itu. Nah kesini-sini saja kadang keluarga itu ya memberi bisaroan semacam rokok atau apa kan seperti itu. Nah, artinya ketika kita berbicara dukun itu jangan langsung di justice negatif ya. Karena kalau di desa-desa itu sangat membantu ya. Tanpa dikasih amplop, tanpa dikasih apa-apa, malam-malam dipanggil oleh orang untuk membantunya. Ya tentunya semuanya atas kehendak Allah ya. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan, baik itu dokter, dukun, kiai, tidak ada yang bisa menyembuhkan, semuanya hanya perantara. Yang bisa menyembuhkan ya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Nah, maka bagi saudaraku para pecinta ilmu hikmah, ilmu warisan leluhur, teruslah berwirid, ya, teruslah istiqomah dalam riyadhan, ya, sering-sering mujahadahan, insya Allah bisa disebut sabdo dadi. Sabdo dadi itu apa yang diucapkan itu terbukti seperti itu. Ya, pokoknya semuanya kalau kita sudah berbicara makhluk, berbicara manusia, ya tidak bisa apa-apa sebetulnya. Ya. Kita bisa bergerak saja itu karena pertolongan Allah kan gitu. Ya. Cuman kadang-kadang kalau orang ya paling mudah menyebut ketika ada orang yang punya kelebihan ya disebut sakti kayak gitu saja. Jadi kalau ada kata-kata sakti itu ya dimaklumi saja, nggak usah dibikin ribut, nggak usah dibikin ribet seperti itu. Maklumi saja kata-kata sakti itu zaman sekarang itu umumnya ya orang yang mempunyai kelebihan sedikit saja itu wah sakti itu. Ya. Hanya bahasa saja saudaraku. Ya, nggak usah dibikin warna-warna seperti itu. Oke, itu saja untuk pesan saya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.